Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Sri Rahayu SPD. Saya adalah seorang guru di SMK Ipuri Hibarna Ciparai dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu piloting 3 tahun 2024 di LPTK Universitas 11 Maret Surakarta dengan NIM X95240816216. Pada hari Senin 28 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Ipuri Hibarna Ciparai pada jurusan akuntansi dan keuangan lembaga di kelas 11 atau F, yaitu dengan materi laporan keuangan perusahaan dagang. Ini adalah uji kinerja saya. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ibu harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Sebelumnya Ibu mau ice breaking dulu, melakukan ice breaking supaya kalian belajarnya tambah semangat ya. Ibu harap semuanya berdiri. Yang semangat ya. Gimana bersemangat dulu? Tadi sesuai ice breaking kita harus siap berdoa sebelum pembelajaran ya. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua murid boleh dipimpin. Siap berdoa. Siap. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah mengawali pembelajaran ini dengan berdoa ya. Ibu harap kalian dalam keadaan baik-baik saja, baik hati, akal dan pikiran dan jiwa keraganya. Nah, selanjutnya untuk menambah rasa nasionalisme kita, bertepatan juga pada hari ini yaitu tanggal 28 Oktober. Hari apa? Sumpah Pemuda. Pemuda. Maka hari ini kita akan menyanyikan lagu nasional berjudul Bangun Pemudi Pemuda. Alangkah baiknya kita berdiri semuanya ya. Bangun pemudi pemuda Indonesia. Tangan baju musik singkat untuk negara. Masa yang akan datang kewajiban mulai menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Aku harus hai putra negeri. Boleh semuanya duduk. Tadi kita sudah menyanyikan lagu nasional Bangun Pemudi Pemuda. Ibu harap kalian menjadi pemuda-pemudi yang berakhlak mulia, mandiri,
bergotong royong, kreatif, inovatif, ya, dan akhlak-akhlak baik lainnya. Bisa? Bisa. Sebelumnya Ibu mau mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah hadir semua tidak? Hadir. Ibu lihat kursinya udah pada isi ya, berarti hadir semua. Tapi Ibu tetap akan mengabsen, cek satu per satu. Agnia, Amelia, Bunga, Dea, Jahwa, Saskia, Melia. Ibu sudah cek hadir semua. Alhamdulillah semuanya bisa hadir mengikuti pembelajaran hari ini. Ini sebagai motivasi kita ya. Kerjakanlah segala sesuatunya dengan penuh hati tanpa perlu sering mengeluh. Jadi kalian jangan sedikit-sedikit mengeluh. Ya, setiap harinya harus bahagia dan tetap semangat. Nah, sebelumnya Ibu mau mengecek minggu kemarin kita sudah membahas apa? Perusahaan dagang. Mengenai apa? Neraca lajur. Masih ingat apa itu neraca lajur? Masih. Boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Viola. Neraca lajur adalah sebuah lembaga kerja yang digunakan untuk menyampaikan semua data akuntansi yang relevan dari buku besar, lalu menyusunnya secara sistematis dalam bentuk kolom-kolom. Ya. Ada berapa kolom? 10 kolom. Betul ya, tadi Viola sudah berpendapat tentang neraca lajur. Jadi neraca lajur itu sangat bermanfaat dan berfungsi untuk kegiatan selanjutnya, yaitu membuat laporan keuangan. Terima kasih Viola. Nah, terus Ibu mau mengecek kemampuan awal kalian. Jadi Ibu harap kalian mengisi Google Form yang sudah Ibu sediakan. Boleh dibuka HP-nya? Boleh dibuka HP-nya? Apabila ada kendala boleh kasih tahu Ibu ya. Tidak ada kendala? Ibu rasa sudah cukup ya? Boleh disimpan kembali handphonenya. Pretest tersebut untuk mengecek kemampuan awal kalian ya. Nah, sekarang di sini ada materi yang akan Ibu sampaikan di sini, yaitu mengenai laporan keuangan perusahaan dagang. Terus di sini ada tujuan pembelajaran untuk hari ini, yaitu peserta didik mampu menganalisis kertas kerja worksheet sebagai alat bantu dalam menyusun laporan keuangan dengan benar. Terus peserta didik mampu menguraikan prosedur penyusunan laporan keuangan laba rugi perusahaan dengan benar. Peserta didik mampu menyiapkan format dan alat tulis dalam rangka penyusunan laporan keuangan dengan benar. Dan terakhir, peserta didik mampu melakukan penyusunan laporan laba rugi dengan benar. Nah, sebelum ke sini, ini ada beberapa pertanyaan ya. Bagaimana cara perusahaan untuk mengetahui kinerjanya laba atau rugi? Ada yang mau menjawab?
Naya bagus ya. Sebelum Ibu menjawab, apakah ada yang mau mencoba menjelaskan? Boleh? Sebelumnya perkenalkan, nama saya dari Siska Suara. Izin menjawab Ibu, menurut saya yang membedakan laporan laba rugi perusahaan jasa dan perusahaan dagang dari pendapatan utama mereka. Perusahaan jasa memiliki mendapatkan pendapatan utama berasal dari jasa atau layanan. Contohnya, jasa konsultasi, jasa perbaikan atau jasa transportasi. Sedangkan perusahaan dagang memiliki pendapatan utama dari pendapatan penjualan produk mereka atau barang dagangan. Contohnya seperti penjualan baju, elektronik ataupun makanan. Bagus ya penjelasan dari Nurani mengenai perbedaan laporan laba rugi perusahaan jasa dan dagang ya. Nah selanjutnya ada lagi yang mau menambahkan selain Nurani? Boleh berdiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novita. Di sini saya ingin menambahkan perbedaan antara laporan laba rugi perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Itu yang pertama, perusahaan jasa Yang tadi ya yang bertanya, nah itu terjawab ya. Jadi ada perbedaan laporan keuangan laba rugi dengan laporan laba rugi perusahaan jasa dan dagang. Jadi melewati yang tadi penjualan utama ya, pendapatan utama dan biaya operasionalnya ya. Semuanya bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya Ibu akan membagi kelompok ya. Ibu akan memberikan dulu penjelasannya. Jadi di sini Ibu akan membagi kelompok menjadi 5 kelompok karena ini ada 27 orang. Jadi ada yang 5 orang dan ada yang 6 orang dalam satu kelompoknya. Nah, nanti kalian harus menghasilkan produk itu berupa laporan laba rugi, tapi di sini setiap kelompok produknya berbeda karena perusahaannya pun berbeda ya. Untuk yang kelompok 1 nanti akan ke bagian perusahaan UD Armada, terus yang kedua UD Buana, yang ketiga UD Cahaya, yang keempat nanti akan ke bagian UD Mudah Hasil, dan yang kelima Murah Rezeki ya, karena itu sesuai dengan kelompok yang minggu kemarin. Kita melanjutkan ke laporan keuangan. Ini untuk LKPD-nya akan Ibu bagikan.
menjelaskan hasil produknya ya. Apakah laporan laba rugi di perusahaan yang kalian di LKPD itu laba atau rugi ya? Bisa? Bisa. Terus nanti apabila ada yang bertanya jangan lupa ajukan tangan ya. Jadi nanti setelah presentasi memberikan kesempatan buat yang lain, takutnya ada yang bertanya. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Mana kelompok 1? Kelompok 1 boleh ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Untuk yang lainnya mohon diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hasil hitung kami terhadap laporan laba rugi pada perusahaan dagang Armada. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Suryati. Nama saya Widya Odina Saulia. Nama saya Dina Saulia. Nama saya Mary Widya. Nama saya Saulia Purnama. Jumlah revenue yang ada di UD Armada yaitu sekitar 1.551.300. Salesnya ada 1.601.300 rupiah. Sales return-nya ada 50 juta rupiah. Sales dikurangi sales return berjumlah 1 miliar. Boleh 2 pertanyaan lagi ya? Boleh menjadi. Perkenalkan, nama saya Rizani. Ia izin bertanya, kenapa perusahaan itu laba? Perusahaan apa tadi? Perusahaan Armada. Kenapa perusahaan dengan ada Karena total pendapatannya lebih besar daripada total bebannya. Satu lagi pertanyaan boleh? Satu pertanyaan lagi boleh? Tidak ada? Tidak ada? Siti mau bertanya? Boleh? Berdiri? Nama saya Siti Nurlaila, izin bertanya, boleh minta pengulangan yang jumlah salesnya tadi? Makasih Siti, boleh dulu. Salesnya ada 1.601.300 rupiah. Sudah Siti. Terima kasih boleh. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Ini lagi. Tepuk 1 jari. Tepuk 2 jari. Tepuk 3 jari. Tepuk 4 jari. Tepuk 5 jari. Yeay. Terus ada satu lagi tepuk akuntansi. Debit, kredit, balance, pusing. Jadi kalau kita dikaitkan dengan kelompok, kita harus saling kerja sama. Jangan mengandalkan 1 orang, jangan mengandalkan 2 orang, 3 orang atau 4 orang. Kita harus sama-sama bekerja sama. Jadi hasilnya maksimal ya. Seperti tepuk tangan. Coba tepuk tangan 5 kali. Hasilnya maksimal kan? Kita juga tadi lihat yang presentasi. Sudah Ibu lihat tadi presentasinya bagus, suaranya lantang, terus menyebutkan namanya dengan jelas, presentasikan bahan-bahan tadi materinya ya. Misalnya tadi pendapatannya berapa, bebannya berapa, itu jelas. Tiap-tiap perusahaan itu beda hasilnya, laba atau rugi. Untuk kelompok 1 tadi hasilnya
Alasannya juga kenapa laba, kenapa rugi itu dipengaruhi dari pendapatan dan beban. Pendapatan yang lebih besar akan menguntungkan, bebannya yang lebih besar akan merugikan. Nah, dapat kita simpulkan dari materi tadi kira-kira apa yang dapat disimpulkan? Kita mengetahui perusahaannya laba dan rugi. Terus apalagi? Kalau yang rugi kita tahu berarti bebannya bertambah, terlalu banyak beban-beban yang dikeluarkan, biaya-biaya yang dikeluarkan, sedangkan pendapatannya kecil, otomatis perusahaannya minus ya. Kita simpulkan bersama-sama bahwa untuk laporan laba rugi ini adalah alat yang sangat penting bagi perusahaan untuk mengukur kinerja keuangan, membuat keputusan bisnis yang lebih baik, dan berkomunikasi dengan berbagai stakeholder. Dengan memahami laporan ini, Anda dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang kesehatan finansial suatu perusahaan. Ini maksudnya apa? Maksudnya, misalnya ada perusahaan yang mau menanamkan modal atau apa, kita harus tahu apakah perusahaan ini menguntungkan dengan kepada kita, misalnya ya, apakah menguntungkan atau tidak, itu dilihat dari laporannya. Ini mah rugi, berarti niatnya jadi tidak mau menanamkan modal karena perusahaannya rugi, bagaimana untuk membalikan dana ke kita. Jadi itu gunanya yang tadi mengukur kinerja keuangan ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Cukup? Jadi laporan laba rugi itu alat yang sangat penting ya. Dapat dipahami? Nah, mungkin materi tentang laporan laba rugi itu cukup sekian dari Ibu. Nah, di sini tapi ada beberapa yang harus kalian isi. Di sini Ibu bagikan satu orang satu ya. Jadi ini kalian nanti centang bagaimana perasaan kalian hari ini ya. Terus apa yang sudah kalian pelajari? Terus apa yang kalian kuasai dari materi ini? Terus bagaimana yang belum kalian kuasai? Dan yang terakhir, apa upaya kalian untuk menguasai yang belum kalian kuasai? Ini boleh didiskusikan dengan teman dan guru ya. Ibu bagi satu orang satu. Baik, dalam pembelajaran kali ini tidak ada kendala ya. Ini sebagai refleksi ya untuk kalian setelah memahami pelajaran hari ini. Selanjutnya kalian boleh membukakan handphone karena ada post test dari Ibu ya. Ibu sudah mengirim Google Form linknya, boleh kalian buka. Ini untuk mengasah atau melatih kemampuan. Apakah kalian sudah paham atau belum materi yang sudah Ibu sampaikan? Linknya bisa dibuka? Tidak ada kendala?
belajar juga ya. Mungkin nah Ibu harap kalian menuntut ilmu itu yang tadi tidak hanya di sini atau di sekolah, tapi di luar sana banyak ilmu-ilmu lain yang harus kalian dapatkan. Gak hanya belajar ya, tapi ilmu yang lain, hard skill yang lain ya. Kalau hard skill akuntansi itu apa? Menghitung, terus teliti, rapi, fokus, apalagi logis masuk juga ya. Itu mengenai akuntansi ya. Pembelajaran hari ini bagaimana perasaannya? Hari ini ada yang masih senang, ada yang sedih tidak? Sebelumnya ada yang bertanyakan tidak? Tidak. Ya, kalau tidak, Ibu mungkin cukupkan sekian. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian ke depannya. Ya, untuk minggu depan kita akan membahas kira-kira mengenai apa? Kan tadi laporan ada 4. Laporan laba rugi, laporan perubahan